Ibu Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Semakin sehat? Amin. Semakin bahagia? Amin. Yang amin bahagia. Gitu. Semakin jos gandos. Nah. Ibu Bapak, saudara-saudari, perkenalkan saya Romo Bani, asli coklat. Asli coklat, bukan coklat makanan ya, tapi cowok Klaten. Gitu. Saat ini saya bertugas di paroki Jagakarsa Gereja Ratu Rosari. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya bertugas di paroki Jagakarsa, saya bertugas di Kalimantan, di Pulau Tarakan, di paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai di Pulau Tarakan. Ada satu diskusi waktu itu dengan umat ketika itu mau pilkada pemilihan gubernur Kalimantan Utara. Lalu kemudian bagaimana ini mau pemilihan gubernur? Ya santai saja Romo, lah kok santai? Ya mana yang memberi itu yang akan saya datangi, yang akan saya pilih. Oh iya. Yang penting dapat Romo zaman sekarang. Mana yang beri itu yang saya pilih. Itu yang saya cari. Itu pilihanku. Ibu bapak saudara-saudari. Satu pengalaman yang sederhana kecil bagi saya. Ketika saya mencoba untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Khususnya dalam bacaan Injil. Saya membayangkan barangkali kalau tadi dalam bacaan Injil dikisahkan orang-orang yang mencari Tuhan Yesus berbondong-bondong, bahkan sudah di seberang danau pun mereka harus naik perahu, mereka mencari, luar biasa. Mereka berusaha untuk mencari Tuhan Yesus. Namun perlu kita lihat secara dalam, apa yang menjadi motivasi mereka untuk mencari Tuhan Yesus? Apa yang menjadi motivasi kok mereka memilih Tuhan Yesus yang dicari? Kenapa bukan orang lain? Kira-kira apa? Kira-kira kenapa? Kalau bacaan Injil hari Minggu yang lalu berbicara mengenai apa? Yesus yang menggandakan roti dan ikan. Nah, kiranya itulah yang memotivasi, yang mendorong mereka untuk mencari Tuhan Yesus. Mereka kagum dengan Tuhan Yesus. Dengan Yesus tetapi masih sebatas kagum, tertarik mencari Tuhan Yesus karena Yesus membuat mereka kenyang. Yang mereka lapar menjadi kenyang, yang mereka kekurangan menjadi mau makan susah waktu itu mendapat makanan. Maka mereka mencari Tuhan Yesus itu apa? Karena Yesus menggandakan roti dan ikan. Dan harapannya adalah ketika mereka mencari dan menemukan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan makanan lagi. Untuk mengenyangkan mereka. Itulah yang menjadi motivasi. Kenapa mereka mencari Tuhan Yesus. Bahkan orang juga heran waktu itu. Ketika mereka mau menjadikan Yesus itu raja pimpinan mereka, justru Yesus menghindar, Yesus enggak mau. Lah, mereka mau menjadikan pimpinan mereka karena itu tadi. Yesus memberi mereka makanan. Dan orang-orang pada waktu itu masih melihat Yesus itu sebagai tokoh masyarakat saja. Ya biasa, ya kan?
Kita itu kan kalau ada tokoh, wih ini luar biasa ini, wah begini. Ya tadi pengalaman saya dengan salah satu umat saya di paroki Juwata Permen tadi. Jadi memandang Yesus itu masih menjadi tokoh yang bisa dijadikan pemimpin untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Ini Bapak saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Yesus hadir ke dunia ini. Yesus menjumpai itu. Yesus menggandakan roti. Yesus membuat mujizat. Bukan itu maksudnya. Yesus mau menyampaikan, ini loh kebenaran, ini loh keselamatan. Tandanya apa? Yesus membuat mujizat. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi yang lebih dalam adalah untuk keselamatan kekal. Untuk keselamatan kekal. Maka ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah untuk kita. Seperti tadi dalam pengantar saya. Apa yang menjadi motivasi kita untuk mencari Tuhan? Entah dalam merayakan Ekaristi, kita menyambut Yesus Sang Roti Hidup yang memberikan kekuatan kita untuk sampai pada keselamatan kekal. Doa-doa kita, doa pribadi, jam 12 malam bangun doa, jam 3 dini hari berdoa, bangun. Apa yang mau dicari? Ziarah ke 10 atau 9 tempat peziarahan. Jadi kalau belum sampai 9 tempat ziarah, belum sempurna. Gitu. Apa yang kita cari? Kalau kita mau berbagi, kita memberi kepada sesama, apa yang kita cari? Ya Pak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita, mengingatkan kita semuanya. Sebagai orang beriman, murid-murid Kristus. Sekali lagi, menjadi murid Kristus, mengimani Kristus, melalui sakramen baptis yang kita terima. Bukan hanya sekedar kita menjadi orang Katolik, punya agama Katolik, punya kan hanya sekedar nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan keagamaan terpenuhi, saya kira tidak. Tetapi lebih dalam adalah mestinya cita-cita kita sama, satu. Kalau kita mencari Tuhan Yesus adalah karena kita merindukan, karena kita menginginkan mengalami kehidupan kekal, keselamatan kekal. Itulah yang kita cari. Apapun yang kita lakukan, muka-muka bermuara pada satu, yakni keselamatan kekal. Dan kalau kita untuk sampai pada keselamatan kekal itu memang harus butuh diperjuangkan. Kalau kita masih ukurannya ke gereja, jadi orang Katolik itu supaya pemenuhan yang jasmani, nanti kita akan juga pasti mari kita ayo menghadirkan, kita kontemplasikan pengalaman umat Israel yang dituntun dibawa oleh Musa untuk keluar dari tanah pembuangan. Mereka kan tadi di sana menyalahkan Musa toh, ya toh ya, ya enggak tadi? Halo, kan menyalahkan Musa, ya, menyalahkan Musa. Kenapa engkau membawa aku keluar ke padang gurun? Apakah engkau menghendaki? Apakah supaya kami mati binasa? Karena konsep mereka, pikiran mereka, lah mereka sudah di tanah pembuangan, mereka sudah terpenuhi secara jasmani. Tetapi bahwa Musa membawa mereka keluar dari tanah pembuangan adalah untuk sampai pada tanah terjanji, dan Musa itu diutus untuk membawa mereka untuk keselamatan mereka.
Ya maka untuk mengikuti Tuhan Yesus untuk sampai pada kehidupan kekal itu sekali lagi tidak mudah. Harus menghadapi sebagai macam tantangan, kesulitan. Ya. Tidak akan terus selalu baik-baik saja menjadi orang Katolik. Menjadi murid Kristus. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita syukuri atas rahmat iman kita yang sudah kita terima, sudah kita miliki menjadi kekayaan kita, dan moga-moga iman itu menghantar kita untuk menghayati, mencari Tuhan Yesus, karena aku ingin mengalami keselamatan kekal. Bukan hanya keselamatan di dunia ini, tetapi di kemudian hari. Moga-moga ini menjadi cita-cita kita semuanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya.